Kalau misalnya dibilang kita hampir sama kayak presiden jadwalnya, Jess. Iya. Paginya ini padat, paginya sholat id bersama, sorenya langsung berangkat lagi. Iya, udah gitu ternyata silaturahminya lewat video call. Nah, itu nggak ada bedanya masalah, loh sama pemirsa. kita sebagai masyarakat Indonesia. Iya, sama loh. Sama. Cuma gitu kita tetap semangat dong pokoknya ya, menjalankan segala macam silaturahmi online saja tidak apa-apa. Yang penting kan keberadaannya kita, kebersamaannya Betul. tetap bagus. Oke, Gitu. Lanjut, Jess. sekarang kita akan melihat bagaimana makanan nih sebetulnya Marvin. Karena Lebaran ini tidak bisa lepas dari beragam sajian yang lezat. Tapi pada umumnya berbagai menu makanan khas Lebaran tinggi kalori dan lemak yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah pada kesehatan. Akan tetapi berbagai jenis makanan lezat tersebut jika dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan masalah kesehatan. Iya, pertanyaan besarnya lantas bagaimana ya agar tetap sehat, makan enak saat Lebaran? Kita akan berbincang langsung bersama dengan ahli nutrisi Dr. Tan Shotyan. Hai Dr. Tan, selamat siang. Hai Marvin, hai Jess. Halo, selamat siang, Dr. Dok. Tan, terima Halo, kasih Kak. Selamat sudah Hari bersama Raya, dengan selamat Idul kami. Fitri semuanya, minta maaf buat semua Iya, Mbak kesalahan Aidin yang juga. disengaja dan Ya, tidak Aidin, disengaja. Faizin. pada Ya, hari ini juga Ya, Dr. silakan Tan, diminta terima ngobrol yuk. kasih. Iya, Dokter Tan ngomong-ngomong, ini kalau ngomong pencegahan kan sudah nggak bisa ya. Ini sudah terlanjur nih dari pagi makan opor semua nih ya, opor rendang semua, kuah-kuah santan. Bagaimana nih seharusnya kita menyikapi ini? Apa yang harus kita lakukan? Olahraga yang banyak kah? Atau ada makanan tanda kutip penawarnya? Yang udah masuk udah lewat ya. nggak ada antidotnya. Jadi sebetulnya jujur ngomong sih Marvin, kita itu kalau Lebaran tradisi makan ketupat sama teman-temannya, ada sayur godok, pakai rendang, kasih opor, itu nggak masalah, nggak dosa gitu loh ya. Bahkan itu harus ya karena itu adalah hari raya. Nah, tapi yang menjadi problem nomor satu nih ada beberapa poin. Nomor satu, bukannya kita udah sering nyolong start ya. Nah, Ingat gak betul. waktu kita bukber? Ketika bukber, ayo ngaku. Siapa yang bukbernya di restoran Padang? Siapa yang bukbernya di restoran-restoran di mall-mall? Banyak Nah, ya. jujur ngomong, kita masyarakat kota, terutama masyarakat kota. Kita diam-diam udah nyolong start sejak hari pertama kita Ramadan. Nah, ini yang repot. Jadi kenapa ketika pas Idul Fitri, lalu kemudian ada orang yang punya masalah dengan kesehatan. Sebab Idul Fitrinya nggak salah, makanannya nggak salah. Itu makanan tradisi orang Indonesia gitu loh ya. Tetapi siapa yang terakhir juga makan lontong atau makan opor bahkan sebelum Lebaran? Nah itu tadi tuh ada apa namanya sop kambing, ada gulai, ada sate. Rendang juga Ngaku tadi deh, ngomong. ketika buka bersama bukannya kita juga makan ya? Iya. Itu nomor satu ya. Jadi kita perlu menyadari bahwa diam-diam kita nyolong stang. Itu sebabnya kenapa ketika hari raya kita harus fokus dengan makanan-makanan yang juga memang bukan menetralisir tetapi menyeimbangkan. Nah, caranya menyeimbangkan misalnya kalau kita ini udah rumah keberapa nih Marvin? Orang-orang nih kira-kira teman-teman kita yang udah lagi pada nonton nih. Jangan-jangan lagi pada nonton kayaknya ini udah rumah kedua nih. Rumah kedua biasanya kalau nggak ke rumah besan, ke rumah mertua atau kemungkinan ke rumah saudara yang lebih tua ya. Nah, coba lihat di situ ada misalnya yang lebih bening nggak? Misalnya ada bakso, ada tekwan. Nah, itu kan semuanya kuahnya serem-serem tuh, kental-kental bersantan ya. Jadi cara milihnya adalah rumah kedua makan sesuatu yang lebih bening istilah saya gitu. Lalu makan sesuatu yang lebih seger ya, lebih seger misalnya ada es buah tapi cari yang tidak dibanjur pakai sirup gitu lah ya. Kelapa muda, lalu kemudian bisa juga asinan Betawi. Coba rumah yang kedua lebih banyak kesananya. Kan sebetulnya udah kenyang nih, udah sampai leher kan ya tadi ketupat sama teman-temannya bersantan gitu. Jadi rumah kedua sebaiknya sekali lagi kita hindari yang bersantan. Kurang lebih sementara itu dulu Martin. Oke, Silakan Jessica. Dokter Tan. Oke, kita lanjutkan juga nih pembahasan mengenai hal ini termasuk juga tips buat arus balik besok yang patut diantisipasi. Tapi tahan dulu kan kita akan bahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Aku pikir semua air mineral itu sama. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Newsline. Dan pemirsa, saat ini kita masih terhubung dengan Dr. Tan dan kita akan membicarakan. Sebentar lagi kita akan masuk hari kedua Lebaran nih, Marvin. Tentunya kita pengen tahu ya, kalau tadi Dr. Tan sudah menyampaikan harusnya dipilih menunya yang segar, menu yang lebih bening. Dan pertanyaannya, setelah sudah masuk semua nih, rendang, kemudian tadi ada ati, terus pokoknya santan-santan semua ini. Dokter Tan, kira-kira di hari kedua apa sih yang harus dihindari? Kemudian pola makannya kan harus diperbaiki nih dok. Ini harus merestart dari awal atau gimana dok?
Oke, biasanya hari kedua, hari ketiga dan seterusnya adalah bicara tentang melihat toples setiap bangun tidur. Itu dia. Melihat toples itu ya, itu ketika mulai buka televisi, biasa kalau orang nggak di desa, nggak di kota sama aja, bangun tidur buka TV kan, pengen cari siaran mudik dan sebagainya. Begitu ngeliat, nganggur, sarapan belum dihidangkan di meja. Kalau yang di meja adanya apa? Toples. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda masih punya toples dengan isinya banyak sekali, coba mulai berpikir tentang berbagi. Nah ini penting ya, berbagi dengan orang-orang yang. Jadi kalau orang datang jangan cuma sekedar dikasih suguhan isi toples, kalau perlu toplesnya suruh dia bawa pulang gitu loh, sehingga hari ketiga ke atas Supaya kita udah menghindari punya tidak toples dimakan lagi. begitu ya dok ya. Kurangi gula-gula Iya. juga, Nah, tepung-tepung gitu dok. betul, mengurangi gula, garam, dan lemak, setuju. Nah, yang berikutnya lagi tentu adalah sebentar lagi nih kita akan punya arus mudik, Jessica dan Marvin. Arus Nah, balik ya. yang kita takutkan dengan arus mudik, terutama bagi kalian yang bawa anak-anak, adalah penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta. Jadi kita jangan cuma ngomongin orang dewasa tentang kelebihan gula, garam, dan lemak ya, tapi terutama anak-anak nih, balita nih. Nah, penyakit penyertanya tuh biasanya misalnya diare, nah, batuk pilek. Nah, ini terutama yang punya anak yang lucu ya, ponakan, cucu dan sebagainya, cium kiri, cium kanan. Nah, lu pulang rumah akhirnya kemudian batuk pilek. Karena pada orang dewasa itu batuk pilek kan kerap kali karena daya tahan kita baik, jadi kita nggak kelihatan bergejala ya. Tapi kalau buat Iya. bayi-bayi, buat anak-anak, itu baru ketempelan sekali udah batuk pileknya udah kemana-mana gitu loh. Jadi jangan sampai kita pulang nanti bawa anak sakit. Nah, satu hal lagi adalah bicara tentang membawa makanan di perjalanan pulang. Perjalanan. Biasanya kalau kita pulang arus balik, ini kan neneknya, tantenya, "Do, iki gowo rantang, do." Waduh, makanan dari daerah itu kan memang menyenangkan sekali ya. Tapi hati-hati, risiko basinya tuh tinggi. Ya, nah terutama bagi anak-anak Anda yang di bawah 2 tahun. Jadi mereka masih memakan yang namanya makanan pendamping ASI ya. Jadi kalau di atas 2 jam di suhu ruangan, hati-hati, risiko kontaminasi makanan itu muncul. Begitu, Oke. Marvin, silakan. Oke, Dokter Tan, kalau kita bicara soal anak-anak juga tidak jarang anak-anak itu kemudian mengalami gangguan pencernaan karena sering sekali makan makanan yang berlemak, santan-santan dan juga lainnya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami seberapa berisikonya anak-anak ini diberikan asupan-asupan berlemak yang berlebih? Ya, betul banget ya. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi kerap kali anak itu anak itu bukan dewasa mini ya. Jadi kalau kita mengatakan, "Alah, anak lu norak banget sih, makanan begini aja nggak boleh, itu nggak boleh." Maka sebagai orang tua, alangkah bijaknya jangan cuma sekedar untuk menyenangkan hati orang, lalu kemudian ya nggak apa-apa, anaknya dikasih makan. Anda harus bikin aturan. Anak saya, aturan saya, itu penting. Jadi usahakan supaya makanan utamanya yang 3 kali makan itu makan dulu. Termakan dulu makanan utama yang biasa dia makan. And then setelah itu kalau misalnya mau dikasih cemilan apa segala macam, silakan 1, 2. Tetapi tolong dilihat jangan sampai lalu kemudian makanan-makanan kecil itu, jajanan-jajanan lebaran, itu membuat anaknya menjadi kenyang. Karena dia kenyang akhirnya dia disiplin makan 3 kali makannya jadi berantakan. Apalagi kalau yang dimakan itu tentu saja adalah makanan-makannya tinggi garam, tinggi gula dan tinggi lemak. Tinggi garam tuh biasanya keripik-keripik dan sebagainya. Gula tentu saja kue-kue kering. Lemak itu adalah makanan-makanan yang hidangan lebaran. Nah, yang kita takutkan pada anak, dia akan membangun kebiasaan baru. Kebiasaan barunya apa? Ngemil. Nanti ketika Anda pulang, anak Anda bakal punya masalah nanti di rumah. Dia udah nggak mau lagi makanan-makanan hariannya. Silakan, Dokter Marvin. Tan, satu lagi nih, ini mungkin sebelum dijelasin ya, ini ada satu biasa orang Jawa itu kok ketemu, katanya gini Dokter Tan, kok di Jawa ya, orang lemu, orang wangun. Iya, nah, betul, kok tuh. nggak gemuk tuh nggak lucu gitu. Nah, itu kan banyak sekali dalam bentuk sosialisasi pada waktu Iya, lebaran ya dikatakan demikian. persepsinya masih seperti itu. Betul, benarkah demikian orang anak-anak dipaksa untuk menjadi tanda kutip lemu alias agak gemuk, tapi memiliki risiko tinggi sebenarnya, Dokter Iya. Tan, silakan. Iya, sebetulnya sekali lagi ini dalam bicara tentang bagaimana Anda siap menjadi orang tua ya. Jadi anak yang tumbuh kembangnya optimal pun akan dikatakan selalu ada aja orang yang nyacat istilahnya gitu. Anakmu kurang dhuwur, anakmu kurang lemu, anakmu kurang semuanya, anakmu lembek. Bahkan yang dibilang katanya ini kok awalnya lembek ya. Nah, itu dia. Jadi nomor 1 Anda harus pastikan bahwa anak Anda itu sesuai dengan grafik tumbuh kembangnya, itu penting ya. Dan yang kedua tentu saja sekali lagi Anda tidak perlu terpengaruh dengan omongan orang. Apalagi nanti begitu Anda pulang kampung, ketemu sama mertua, ketemu sama ibu sendiri, lalu mulai dianjurkan makanan yang macam-macam, pakai versinya mereka, membesarkan anak-anak merekanya dahulu gitu loh ya. Ada yang dikasih sufor, ada yang dikasih air tajin, bayangin. Ada yang disuruh makan ini dan sebagainya. Dan akhirnya anakku bakal jadi berantakan. Jadi nomor 1,
Ya memang nasihat orang itu perlu ya, tetapi kadang-kadang tebel-tebelin kuping itu juga perlu gitu. Karena yang penting adalah Anda sebagai orang tua, Anda tahu banget anaknya sehat apa enggak gitu. Jadi menutup mata juga tidak boleh ya. Denial, menyangkal juga tidak boleh. Tetapi bukan berarti lalu kemudian semua nasihat, semua omongan orang itu lalu dimasukin ke dalam hati ya. Jadi tolong diingat, biarkanlah Lebaran ini seperti suami saya pernah mengatakan tadi pagi ya. Lebaran ini menunya adalah opor, tapi hati-hati jangan sampai kita jadi kompor. Itu keren banget. jangan. Kita nggak boleh ngomporin orang, itu aja. Terima kasih Jessica dan Marvin. Baik, terima kasih Dr. Tan Sotien selaku ahli nutrisi sudah bergabung bersama kami di Metro TV dan memberikan insight baru. Dan terutama tadi untuk anak-anak itu persepsi masyarakat saat ini kan kalau nggak gemuk nggak lucu gitu. Orang lemur rawangan, yang penting sehat. Yang itu penting pokoknya. sehat. Terima kasih Dr. Tan sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu ya, Dok. Thank you. Oke, baik. Dan